Aku, kamu, kita belajar bertumbuh bersama dan saling peduli di dalam Tuhan di masa muda. Nothing can separate, even if I ran away, your love never fails. Yo, selamat malam teman-teman Unlimited Youth. Welcome to Ibadah Online Unlimited Youth. Masih semangat walau di rumah aja ya. Dan untuk malam hari ini di ibadah online kita akan praise and worship bersama. Jadi teman-teman mohon ambil posisi senyaman mungkin untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pokoknya gerak-gerak ya. Dan juga kita akan ada sharing yang sangat luar biasa dari orang yang luar biasa juga dong pastinya. Dan untuk minggu depan Unlimited Youth akan dilakukan via Zoom jam 7.30 malam. Dan link akan dikirimkan di Unlimited Youth Group. Dan sebelum kita memulai, kita berdoa dulu bersama. Selamat malam Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang hari-Mu yang indah. Kami siap memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami juga siap Tuhan untuk mendengarkan Tuhan setiap firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Bapa dan penuhilah kami dengan roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, let's praise together.
back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk now to the valley, let your love rise above everything. Like the sun's your biggest shadow, in my weakness your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Not enough unless you come. Will you meet
will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? It's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? Oh, we worship you. Luar biasa teman-teman. Saya berharap teman-teman menikmati praise dan worship-nya malam hari ini. Dan sekarang saya akan berbagi firman Tuhan. Dan saya berharap firman Tuhan yang akan saya bagikan memberkati teman-teman. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Sekarang kami mau belajar bersama-sama Tuhan. Berkati firman-Mu dan berkati kami. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Malam hari ini teman-teman saya mau berbagi tentang tema gereja kita adalah Months of Overcoming. Nah, malam hari ini saya mau berbagi tentang menjadi pemenang dengan cara menjadi diri sendiri. Menjadi pemenang dengan cara menjadi diri sendiri. Sebelum kita lanjut, saya minta teman-teman pikirkan satu nama yang menurut teman-teman itu dia adalah orang hebat, orang yang berpengaruh dalam hidup teman-teman atau dianggap panutan oleh teman-teman. Oke, sudah dapat? Kalau sudah dapat, langsung sebutin nama orangnya. Oke. Nah, pernah nggak teman-teman mencoba untuk menjadi sama seperti orang itu? Teman-teman melihat dia begitu wow, begitu hebat, dan teman-teman berpikir, aduh coba saya bisa jadi kayak orang ini. Pernah nggak teman-teman? Ada yang pernah, ada yang enggak ya? Oke. Dan juga saya mau teman-teman memikirkan ketika teman-teman melakukan sesuatu dan ada orang yang mengkritiki teman-teman atau ada orang yang bilang, kayaknya kamu nggak bisa deh ngelakuin ini. Coba pikirkan itu. Pernah teman-teman mengalami hal seperti itu? Ada yang pernah, ada yang enggak ya? Oke. Nah, soal orang yang kita anggap menjadi panutan. Kadang-kadang kita berusaha untuk menjadi sama seperti orang yang kita anggap panutan atau kita berusaha untuk menjadi seperti idola kita. Nggak ada yang salah teman-teman dengan hal itu. Tapi yang kurang pas adalah ketika kita menganggap seseorang sebagai idola dan setelah itu kita benar-benar terobsesi dengan dia. Jadi semua yang dia lakuin kita tiru. Sampai ada yang harus operasi plastik untuk ngikutin idolanya. Itu sesuatu yang sangat disayangkan teman-teman. Dan juga dalam hal mendengarkan omongan orang ketika kita melakukan sesuatu ya. Gak ada salahnya kita mendengarkan omongan orang ketika kita melakukan sesuatu. Tapi jangan sampai omongan orang membuat kita down. Jangan sampai omongan orang membuat kita menjadi, yaudahlah saya angkat tangan, saya gak bisa. Itu yang salah teman-teman. Jangan sampai kita memiliki pemikiran seperti itu. Jangan sampai kita terpengaruh oleh kata orang tentang siapa kita. Nah, malam hari ini saya kepingin berbagi dari kisah Yusuf. Kisahnya Yusuf. Oke. Ayatnya ada di Kejadian pasal ke-37, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10.
Go grab your Bible and then let's read it together. Oke. Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 10. Saya bacain ya teman-teman buat kita semua. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Demikian firman Tuhan. Nah, saya mau kita belajar malam hari ini dari kisahnya Yusuf. Sejak kecil Yusuf sudah tahu siapa dia. Ya memang dari mimpi ya. Tapi itu menubuatkan siapa Yusuf di masa depan. Dan luar biasanya adalah sejak kecil Yusuf sudah tahu bahwa kelak dia akan menjadi seorang pemimpin. Entah itu pemimpin di Israel atau di mana, nggak tahu. Tapi yang pasti mimpinya itu menyatakan bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Nah, ketika Yusuf sudah tahu bahwa ketika dia sudah besar, dia akan menjadi seperti ini, dia akan menjadi seorang pemimpin. Banyak hal yang terjadi dalam hidupnya teman-teman. Ketika dia menceritakan kepada saudara-saudaranya, kepada orang tuanya, ya diketawain. Jadi marah bahkan bapak sama mamanya marah. Mimpi apa mimpimu ini? Masa bapak sama mama sama saudara-saudaramu sama kakak-kakakmu harus sujud menyembah kamu sampai mukanya sampai ke tanah. Dia dianggap gila. Nah, tapi Yusuf bisa mengalami masa tua di mana mimpinya itu menjadi kenyataan karena dia berpegang teguh pada apa yang sudah dia mimpikan. Karena dia berpegang teguh pada pengenalan dia akan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia akan menjadi pemimpin yang besar suatu saat nanti. Sekalipun dia dianggap gila, dia dianggap anak durhaka mungkin sama orang tuanya, tapi itu yang dia pegang. Dan banyak hal yang harus dia lewatin. Dan ada beberapa poin yang saya mau kita pelajarin dari Yusuf. Yusuf tidak dibuat down ketika dia diketawain oleh saudara-saudaranya. Waktu dia ceritain mimpi, dia diketawain, dia dianggap gila. Terus dia tidak membenci saudara-saudaranya, sekalipun saudara-saudaranya membenci dia. Selanjutnya, dia tidak menyalahkan ayahnya. Kalau kita lihat dari ceritanya, Yusuf itu adalah anak kesayangan ayahnya. Dan itu menyebabkan saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf, sangat membenci Yusuf. Karena dia paling disayang di antara semua. Tapi ketika dia dibenci oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak menyalahkan ayahnya atas keadaannya. Selanjutnya, ketika Yusuf sudah menjadi raja, dia tidak benci dengan istrinya Potifar. Dia tidak dendam dengan istrinya Potifar. Ya mungkin teman-teman tahu ceritanya, dia dipenjarakan karena difitnah oleh istrinya Potifar. Tapi satu hal yang luar biasa dari Yusuf adalah dia tidak membiarkan masa lalunya, hal-hal yang pernah dialaminya itu membuat dia jatuh. Dia tidak mau menyimpan dendam, dia tidak mau menyimpan luka.
Dan yang satu lagi ini teman-teman, dalam masa-masa sulit yang Yusuf alami sebelum dia menjadi seorang raja, wakil raja di tanah Mesir, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa dia mempertanyakan Tuhan, Tuhan, di mana penyertaan-Mu Tuhan? Yusuf tidak kayak gitu. Yusuf tidak meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu persis siapa dia di masa yang akan datang. Dan itu yang membuat dia selalu kuat. Itu yang membuat dia tidak pernah menyerah. Karena dia benar-benar tahu siapa dia. 2 poin yang mau saya bagikan kepada teman-teman. 2 poin. Yang pertama, kita boleh punya idola. Tapi idola kita jadikan sebagai motivasi. Bukan kita jadikan sebagai obsesi. Yang semua yang dia lakukan harus kita tiru. Itu salah teman-teman. Yang kedua, kita membutuhkan masukan dan kritikan dari orang lain. Tapi kadang-kadang kritikan dan masukan itu membuat kita down. Nah, jangan pernah membiarkan masukan atau kritikan dari orang lain membuat kita down. Atau membuat kita lupa siapa kita. Poin utama yang mau saya bagikan kepada kita semua pada malam hari ini adalah knowing who we are in Christ and what is God's purpose in our life. Cari tahu siapa kita sebenarnya di dalam Tuhan dan apa tujuan Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita. Ketika kita tahu apa tujuan utama kita diciptakan, kita tidak akan teralihkan oleh obsesi akan sesuatu, atau kita tidak akan teralihkan oleh kata orang. Karena kita tahu, saya mau menuju hal ini nih. Kamu boleh berusaha untuk menjatuhkan saya, kamu boleh berusaha untuk membuat saya down, saya tidak akan. Karena saya tahu siapa saya dan apa tujuan Tuhan menciptakan saya. Dan saya akan terus berusaha untuk menuju itu. So, knowing who you are in Christ, dan cari tahu kenapa Tuhan menciptakan kita dan kenapa Tuhan masih membiarkan kita hidup sampai hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami berdoa, kami meminta biarlah Engkau sendiri yang mengilhamkan, Engkau sendiri yang menjelaskan kepada kami firman-Mu, dan biarlah kami benar-benar mengerti Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami anak-anak muda Tuhan. Sadarkan kami tentang siapa kami di dalam Engkau, dan biarlah Tuhan Engkau berkenan nyatakan kepada kami Tuhan, kenapa Engkau menciptakan kami dan kenapa Engkau masih membiarkan kami hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa buat semua anak-anak muda Unlimited Youth, dimanapun mereka berada. Engkau memberkati kami dengan kuasa-Mu, dengan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat kesehatan, kami berdoa buat sukacita, kami berdoa buat damai sejahtera yang daripada Engkau. Kami berdoa juga Tuhan buat kesembuhan kepada teman-teman dan juga orang tua kami, semua pemimpin gereja kami yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit. Apapun sakit penyakit mereka Tuhan, kami berdoa, kami minta kesembuhan yang daripada Engkau. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami serahkan hari-hari hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai kami, dan kami meminta penyertaan-Mu menyertai kami sehingga kemanapun kami pergi dan apapun yang kami kerjakan Tuhan, boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan boleh berhasil Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Itu saja teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Salam Unlimited Youth.